Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, salam dan bahagia. Salam kita itu sekarang salam dan bahagia, artinya kita selamat dan berbahagia. Bapak Ibu guru SMP 2 Donorejo, kita semua ini adalah orang-orang hebat, orang yang akan kemudian menjadi perancang masa depan anak didik kita. Ini harus kita sadari bahwa kita ini ternyata perancang masa depan anak didik kita. Sehingga kita akan selalu siap dengan berbagai macam tantangan perubahan yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Perkembangan secara cepat dan dinamis. Kemudian kita akan terus berbahagia dengan segala perubahan dan perkembangan itu. Artinya tidak usah ada kegalauan dan keresahan di hati kita. Apa yang menjadi program dari pemerintah, dari Kementerian Pendidikan, kita ikuti saja. Kita terima dengan bahagia saja. Kemudian kita akan terus membersamai perubahan-perubahan itu di dunia kita, di dunia guru, dunia pendidikan, dunia anak didik kita. Ini yang pertama harus kita tanamkan dalam mindset atau dalam hati kita. Mohon izin saya membagikan informasi dan pengalaman terkait perkembangan paradigma baru tentang pendidikan guru penggerak, yaitu kegiatan berkolaborasi, berbagi, yang ini merupakan kewajiban dari saya selaku calon guru penggerak untuk menginformasikan ini kepada Bapak Ibu guru. Apa yang akan kami informasikan yaitu mengenai budaya positif. Lanjut Mas. Ya, jadi hari ini temanya adalah sesi berbagi budaya positif dalam rangka mewujudkan merdeka mengajar yang berpihak pada murid. Jadi ketika sekarang ini kita sudah sering mendengar yang namanya kurikulum merdeka, bukan sesuatu yang baru lagi yang kita dengar, tetapi ternyata ini tidak hanya sekedar mengalami pergeseran Bapak Ibu, tapi memang transformasi. Yang namanya transformasi itu melakukan perubahan, bisa jadi dikatakan berubah bentuk, yang namanya kurikulum merdeka. Nah, praktek-prakteknya adalah utamanya bahwa dalam setiap kegiatan kita berorientasi keberpihakan kita kepada anak didik kita. Ya, sebelum saya melanjutkan tentang apa itu budaya positif, saya perlu menyampaikan tentang hakikat pendidik. Kalau dulu kita pahami mungkin pendidik itu sebagai sumber ilmu yang serba bisa. Kebanyakan kesan daripada publik adalah bahwa pendidik itu seseorang yang serba bisa, dan kita bisa merubah anak didik kita menjadi sesuatu yang kita inginkan. Ternyata tidak seperti itu dari konsep pemikiran Ganjar Dewantoro, yaitu bahwa pendidik itu diibaratkan sebagai seorang petani yang memiliki peran penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur. Sebagaimana pernyataan Ganjar Dewantoro berikut ini, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik, bahwa menanam padi misalnya, petani itu hanya bisa menuntun kodratnya padi itu, tidak bisa merubah padi menjadi jagung. Kemudian bagaimana menuntunnya? Ya misalkan itu sebuah lahan pertanian, ya lahannya disiapkan, kemudian memelihara tumbuhnya tanaman padi, memberi pupuk, memberikan pengairan yang cukup, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu, dan sebagainya. Jadi ini kita harus pahami dulu bahwa kita harus kembali kepada hakikat pendidik. Ternyata kita ini menuntun kodratnya anak-anak, bakatnya anak-anak. Tidak bisa kita merubah apa yang menjadi bakat kodrat mereka sejak dari lahir. Nah, kodrat itu ada dua, kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah gawan atau bawaan lahir, di mana dia lahir di mana, kulturnya seperti apa, terus kemudian bakat potensinya seperti apa. Yang kedua, kodrat zaman. Ternyata zaman berkembang dinamis, kita harus mengikuti perkembangan itu. Zaman sekarang ini zaman digital, maka anak kita harus dididik dengan cara-cara digital. Kalau kita ketinggalan, kita akan
kita ketinggalan di dunia digital itu, maka anak-anak perkembangannya digital lebih cepat, kita akan ketinggalan dari anak-anak. Maka kita menyesuaikan. Jadi hakikat mendidik seperti itu. Ini bukan sesuatu yang mudah, tetapi bukan sesuatu yang sangat sulit. Kita akan terus belajar. Lanjut. Dari uraian tersebut maka bisa kita maknai bahwa guru merupakan penuntun bagi murid atas kodrat bakat dan minatnya. Guru tidak bisa mengubah kodrat tersebut, namun bisa mengembangkan bakat dan potensi murid-muridnya. Sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Jadi hal-hal inilah yang perlu kita pahami, kita pelajari bersama di transformasi pendidikan Merdeka Belajar, Merdeka Mengajar saat ini. Salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung. Contohnya seperti kita ini, warga sekolah ini saling mendukung, saling belajar, kita akan berkolaborasi, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter warga sekolah yang baik, dan pada akhirnya karakter dari kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif. Nah, apa itu budaya positif? Budaya positif adalah hal-hal sebagai berikut ini, Bapak Ibu. Jadi di transformasi pendidikan, Bapak Ibu guru sebaiknya mengenal ini. Budaya positif itu seperti apa sebenarnya? Jadi tidak hanya satu, tidak hanya sesuatu yang dilakukan secara teoritis, tetapi lebih pada praktik. Yang pertama adalah kita menyadari perubahan paradigma belajar. Kita harus itu dulu. Ternyata tidak hanya sekedar bergeser, tapi perubahan paradigma belajar. Yang dulu dari waktu ke waktu kurikulum itu mulai dari tahun berapa, kemudian kita mendapatkan kurikulum di KBK 2004, 2006, 2013, dan sekarang adalah kurikulum merdeka. Dan perubahan kurikulum itu hal wajar karena memang kurikulum itu harus berubah sepanjang waktu sesuai dengan perkembangan zamannya. Dan hal ini tidak perlu kita risaukan. Apa yang terjadi, apa yang diprogramkan itu oleh pemerintah kita ikuti. Karena kita meyakini bahwa yang disampaikan pemerintah itu sudah melalui uji publik, sudah melalui riset, sehingga apa yang disampaikan sekarang ini sudah bukan hal yang sifatnya dicoba-coba, tetapi sudah sesuatu yang berdasarkan riset, berdasarkan hal-hal yang sudah pernah dilakukan. Maka kemudian pemerintah, utamanya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, menyadari bahwa harus melakukan paradigma perubahan terhadap cara belajar. Yang kedua adalah disiplin positif. Apa itu nanti kita akan bedah bersama. Kemudian yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang keempat, motivasi perilaku manusia. Kemudian posisi kontrol restitusi. Kemudian keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nanti kita akan pelajari bersama-sama. Pembelajaran dengan paradigma baru itu maksudnya begini, Bapak Ibu. Pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip yang berdiferensiasi dan berpihak pada murid, sehingga murid dapat belajar sesuai dengan kebutuhan belajarnya, sesuai dengan tahapan perkembangan untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Kalau bicara berdiferensiasi, kemarin sedikit banyak pada saat pelatihan IKM yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Astra di sekolah kita sudah sedikit banyak tahu sebenarnya seperti apa beda itu seperti apa. Yaitu untuk mengetahui perbedaan anak-anak atau keragaman anak-anak itu, yang pertama kita memang harus melakukan pemetaan awal, tes awal, semacam tes diagnostik. Tetapi terserah Bapak Ibu caranya seperti apa. Tapi paling tidak kita akan tahu bagaimana kebutuhan belajar mereka, secara minat mereka, kemudian profil mereka. Profil itu artinya anak-anak ini gaya belajarnya seperti apa, kebutuhannya seperti apa. Kebutuhan belajar maksudnya gini. Misalkan anak itu diberi pelajaran, katakanlah bahasa Inggris, dia akan mudah menerima dengan melihat video.
Oh, dia kebutuhan belajarnya dia video, karakter dia adalah profilnya adalah audio. Misalnya, mohon maaf, karakternya adalah visual. Anak yang kemudian dia suka mendengarkan, lebih paham dengan mendengarkan, oh dia karakternya auditor. Anak yang kemudian belajarnya sambil jalan, sambil lari-lari, sambil kadang-kadang usil terhadap temannya, berarti dia karakternya kinestetik. Maka dia suka melihat sesuatu yang bergerak. Paling tidak kita mendiagnosa itu dulu. Saya sudah menerapkan itu sederhana Bapak Ibu. Saya amati, oh ini bocah, anak ini seperti ini karakternya. Tetapi meskipun demikian, ini semuanya tahap belajar. Nah, kemudian setelah kita tahu karakter kebutuhan mereka, kita menyeting konten pembelajaran kita. Ya tadi video, bisa teks, bisa audio. Nanti anak suka yang mana? Silahkan pilih. Itulah yang namanya diferensiasi secara konten, secara isi materi. Kemudian secara proses, anak yang satu dan yang lain beda. Anak yang sudah pinter-pinter, sudah paham tentang materi itu, diberikan perlakuan yang berbeda. Anak-anak yang sedang diberikan perlakuan yang berbeda. Anak yang masih lambat diberikan dukungan-dukungan, diintervensi oleh guru supaya mereka nyampe pada capaian tujuan pembelajarnya. Ini Bapak Ibu, prinsip diferensiasi seperti itu. Nah, ini yang Bapak Ibu yang ternyata harus kita terapkan mulai dari untuk anak didik kita itu harus menerapkan yang namanya disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif itu adalah disiplin untuk taat pada nilai kebajikan universal. Nah, ini yang kadang-kadang menjadi itu apa sih kebajikan universal? Sederhananya begini Bapak Ibu. Kebajikan universal itu sebuah nilai kebaikan-kebaikan yang diakui seluruh masyarakat dunia. Contohnya begini, orang pakai helm, bersepeda motor, itu alasan mereka melakukan itu karena meyakini dengan helm itu mereka selamat. Maka tidak disuruh siapapun, tidak takut dengan siapapun, tidak takut dengan mungkin peraturan lalu lintas di jalan, tapi kesadaran untuk menyelamatkan apabila terjadi eksiden, maka dia aman. Jadi ini yang dinamakan disiplin positif berdasarkan niat yang tumbuh dari dirinya karena keyakinan yang nilai-nilai secara universal itu diakui oleh seluruh masyarakat dunia, terlepas dari agamanya apa, bangsa negaranya apa, sukunya apa, budaya seperti apa. Seluruh dunia itu akan mengakui bahwa itu nilai kebajikannya keselamatan. Orang pakai masker juga gitu, pada saat sakit pakai masker, nilainya adalah kesehatan. Dia akan tetap pakai masker kalau ketika dia pas sakit atau ada orang sakit, tidak disuruh siapapun. Nah, kesadaran itulah yang harus kita terapkan dan harus kita bangun di anak-anak. Sekali lagi, kita harus berani mencoba mengambil risiko. Ketika kita punya pertanyaan, wah apa iso, apa bisa? Kita jawab bisa, pasti bisa. Dengan hal-hal seperti apa? Dari yang paling sederhana. Misalkan, anak-anak pas menempatkan sampah, anak-anak tolong tempatkan sampah pada tempat yang seharusnya. Karena di dunia ini nggak ada yang terbuang, jadi jangan membuang sampah, tempatkanlah sampah. Kebiasaan-kebiasaan kecil. Nah, itu budaya positif yang nanti anak akan melihat sampah tergerak dengan sendirinya karena sudah menjadi budaya tadi, menjadi karakter tadi. Dia akan ambil, dia akan tempatkan pada tempat yang seharusnya. Dari hal yang sederhana, Pak. Jangan membayangkan sesuatu yang jauh-jauh. Kalau membayangkan sesuatu yang jauh itu dalam istilah orang Jawa melangkut, kita berat ini. Lanjut. Terlepas dari ditakut-takuti oleh peraturan atau hukuman, kita harus sadari, Bapak Ibu, realita yang terjadi di sekolah kita atau di sekolah manapun, anak dihukum. Misalnya nggak pakai sepatu hitam, dihukum dia nyapu atau ngepel. Besok dia ulangi lagi, nggak kapok karena alah ini nyapu saja atau ngepel saja nggak apa-apa. Tapi kalau kemudian saya pakai sepatu itu karena sudah saya taat pada aturan atas niat saya sendiri, saya harus taat. Tadi kita sudah membahas tentang bagaimana peraturan, konsekuensi, dan hukuman tidak efektif. Nah, untuk mengawali budaya positif di kelas itu seperti apa? Nah, untuk mengawali budaya positif di kelas, kita menerapkan yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa? Tadi Bapak Ibu, kita kembali ke yang saya sampaikan, bahwa seseorang melakukan kebaikan, kebajikan
universal itu meyakini bahwa apa yang dilakukannya itu memberikan nilai-nilai positif, manfaat baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Jadi kalau motivasinya sudah dari dirinya sendiri, insya Allah nanti anak-anak itu dalam melakukan sesuatu, belajar, melaksanakan tugas dari guru, mengikuti ketentuan peraturan yang ada itu sudah tidak perlu digerakkan lagi oleh guru. Tapi memang itu bukan pekerjaan yang mudah, tapi bukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan dari hal yang sederhana. Yaitu keyakinan kelas. Kalau peraturan itu cenderung menimbulkan ketidaknyamanan tadi. Misalkan kalau datang terlambat, maka harus menulis pernyataan 100 lembar. Itu membuat tidak nyaman. Jadi dia datangnya ke sekolah itu tidak terlambat karena takut tulis 100 lembar. Bukan karena ini saya datang ke sekolah ini sudah kewajiban datang tepat waktu, sudah kewajiban, saya ikhlas, enjoy saja, saya senang karena sudah kewajiban. Nilai baiknya apa? Saya taat, saya disiplin. Itu motivasinya masih ekstrinsik. Sedangkan keyakinan kelas dibuat sesuai kesepakatan bersama. Jadi anak-anak nanti membuat kesepakatan bersama apa saja yang bisa dilakukan, hal apa saja yang bisa dilakukan. Nah, keyakinan kelas ini nggak perlu banyak-banyak. Kemarin yang coba hanya 3 Bapak Ibu, tapi 3 itu di breakdown apa saja sih itu. Hanya 3 saja. Yang berdasarkan kesadaran dari dirinya sendiri. Lanjut Mas. Nah, ini tata caranya seperti ini. Bapak Ibu, kemarin saya menerapkan ini di kelas. Tata caranya, anak-anak menuliskan dalam curah pendapat apa yang diyakininya baik. Hasil curah pendapat kemudian ditulis oleh guru. Ini hanya teknis saja. Saya menuliskan untuk membantu anak-anak supaya ini nggak kehapus tulisannya. Kalau kehapus nggak hilang, saya pindah ke laptop. Nah, selanjutnya, slide berikutnya, setelah pengelompokan hasil curah pendapat, akan dilanjutkan menyepakati keyakinan kelas oleh semua anggota kelas. Tapi saya tonton kemarin dimensinya ini, yaitu bekerja, kemudian hormat, dan merasa diterima dan dimiliki. 3 itu saja keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang sudah terbentuk akan dicetak, ditandatangani semua anggota kelas dan ditempel di kelas, di dinding kelas. Lanjut. Nah, ini kemarin samplingnya seperti ini. Sederhana Bapak Ibu. Saya menerapkan sederhana yang anak itu bisa paham. Jangan sesuatu yang susah-susah, yang bisa paham. Ayo buat aturan, kita sepakati bersama. Curahkan pendapat Anda. Opo wae sing apik. Ini saya menjelaskan dulu apa itu aturan kelas. Ini fotonya agak buram Bapak Ibu, karena saya memberdayakan anak-anak yang ambil fotonya. Lanjut. Ya, diklik lagi Mas, biar nampak tulisan. Nah, pada saat mereka mencurahkan, diklik lagi Mas, mencurahkan apa namanya, kebaikan-kebaikannya itu, guru diam. Saya tidak mengintervensi. Sudah, kamu silakan saja. Apa yang kamu ingin tulis, saya menghadap ke sana. Karena saya harus menginventarisir di laptop. Saya tulis di sana. Nah, itu ada sekian. Lanjut. Nah, ini anak-anak ini berdasarkan curah pendapatnya anak-anak. Ini bahasanya seperti ini yang terus di papan tulis. Tidak boleh berisik saat ada guru, mengumpulkan tugas tepat waktu, tidak boleh menyontek saat ujian, datang dengan tepat waktu, tidak boleh mencoret-coret meja atau kursi, membuang sampah pada tempatnya. Kita harus bersungguh-sungguh dalam belajar. Berangkat sekolah tepat waktu, tidak mengganggu teman saat mengerjakan tugas. Ini tidak saya intervensi Bapak Ibu. Silakan keluarkan sendiri unek-unek atau pendapatnya. Yang baik-baik, anak-anak langsung nulis. Langsung nulis ya. Seperti itu. Oh, ternyata kebutuhannya anak-anak itu, kesadarannya anak-anak itu. Dia sudah menyadari oh itu nilai-nilainya baik berdasarkan nilai kebajikan yang dia yakini. Secara umum orang itu apabila ada guru pas bicara dia ramai, itu keyakinan yang tidak baik sebenarnya. Akidah yang tidak baik. Anak meyakini bahwa nggak boleh berisik, nah, atau tenang itu adalah keyakinan yang dia yakini adalah hal baik dan akan disepakati semua orang. Seluruh dunia ini akan menyepakati itu. Lanjut. Ini termasuk lanjutan tadi, melaksanakan piket kelas dengan tertib, berinfak secara ikhlas, menjaga kondusivitas, berbudaya hidup bersih, gotong royong. Ini hasil catatannya anak-anak. Kemudian lanjut lagi.
Hasil curah pendapat itu kemudian saya coba bahasakan kepada bahasa yang lebih sesuai, Bapak Ibu. Hasil curah pendapatnya yang tadi berisik itu, oh berisiknya ditahin lagi, karena di keyakinan itu tidak boleh ada nuansa negatif. Misalkan tidak mengganggu teman, kata-kata tidaknya tidak boleh dicantumkan. Misalkan bagaimana menghargai teman yang sedang mengerjakan tugas, bahasa seperti itu. Berjalan dengan teratur, tidak boleh ada kata-kata tidak. Nah ini saya mencoba untuk membahasakan yang lebih sesuai. Diklik lagi Mas, diklik sekali lagi ya, biar muncul tulisannya. Nah ini jadi dengan bahasa menyimak penjelasan guru saat pembelajaran. Ini pada dimensi apa? Oh, hormat. Jadi anak-anak nanti itu hanya akan ingat hormat, kerja, diterima dan dihargai. Itu saja 3 keyakinannya. Kemudian saya tuliskan lagi, mengikuti pembelajaran secara tertib mulai awal sampai akhir. Itu motivasinya apa? Nah, dimensinya bekerja. Berbicara santun saat di dalam maupun di luar kelas, tadi nggak boleh ganggu tadi. Kemudian menghargai teman yang sedang mengerjakan tugas, hormat dan seterusnya. Lanjut. Lanjut lagi. Nah, Bapak Ibu, setelah anak-anak ini kita tuntun membuat keyakinan kelas, itu merupakan kita menggerakkan motivasinya tadi, kesadarannya tadi. Kita akan menuliskan keyakinannya itu supaya mudah diingat. Keyakinan kelas hanya ada 3 di kelas 7A. Hormat, bekerja, diterima dan dimiliki. Nanti anak-anak akan ingat-ingat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Indikatornya hormat ini apa saja nanti? Kegiatannya dilakukan ya tadi, menghargai temannya sedang mengerjakan tugas, kemudian tidak mengganggu teman, guru sedang berbicara tidak boleh berisik atau tidak boleh mengganggu dan seterusnya. Itu indikatornya hormat. Nanti juga ditulis itu indikatornya, ditempel di sana. Lanjut. Kemudian keyakinan kelas yang kedua itu bekerja, mengerjakan tugas, mengikuti pembelajaran dengan tertib. Itu dimensinya adalah bekerja. Jadi dia bekerja itu saya niatnya adalah melaksanakan aktivitas secara menyeluruh, secara total, karena saya bekerja. Belajar itu bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Nah ini kalau anak-anak sudah memiliki mindset seperti itu, motivasi seperti itu, maka dia akan selalu taat pada pelajaran. Dia akan semangat, dia akan senang, karena motivasinya kerja. Saya kerja, meyakini bahwa saya harus melakukan pekerjaan itu, tugas-tugas harus saya selesaikan. Nanti panjenengan di guru penggerak juga begitu. Dulu saya mungkin belum termotivasi, begitu sekarang itu motivasinya harus kerja. Maka memaksa diri akhirnya. Kalau sudah memaksa menjadi biasa, akhirnya menjadi karakter insya Allah baik. Lanjut. Nah, keyakinan diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Karena kita harus akui di kelas kadang-kadang ada anak yang masih membedakan temannya, nggak mau amor, ada bullying. Nah ini harus dikampanyekan di kelas. Nggak boleh membeda-bedakan. Sangat penting untuk merasa diterima. Siapapun itu berhak diterima kehadiran di kelas itu. Kemudian saling peduli satu dengan yang lain. Indikasi peduli ya tadi sodako, infak dan sebagainya. Kemudian membantu teman, gotong royong. Di kelas 7 ini karakternya bagus Bapak Ibu. Modal yang luar biasa ini. Bagus karakternya bagus. Saya melihat begini. Pas proyek di sini, anak kerja kelompoknya ini, mereka langsung bentuk kelompok. Setelah selesai, saya tuh nggak nyuruh, kaget saya. Nah, waktunya pulang, berdoa dulu. Ya Pak, siap. Kursi ditata sendiri, sampah diambil. Bagus ini, anak-anak ini. Kaget saya. Nah, begitu berdoa selesai, mereka pulang ya masih salaman. Nah ini karakter modal yang baik ini, mari kita terus kembangkan, kita kuatkan anak-anak kelas 7. Dan kita bersama-sama, Bapak Ibu nggak bisa 1-2 orang, nggak bisa Bapak Ibu.
kita harus kolaborasi dalam rangka mewujudkan budaya positif. Nggak bisa satu dua orang, nggak bisa satu guru, nggak bisa 2 orang guru, nggak bisa. Harus seluruh warga sekolah bersama-sama. Nah, saling peduli, kolaborasi, menghargai satu yang lain. Lanjut Mas. Ini fotonya setelah keyakinan kelas itu disetujui, ini tanda tangan. Ini yang saya ambil 2 saja. Nah, mohon maaf Bu Eri, kemarin styrofoamnya dimakan cecak. Ini ya. Ini fotonya seperti itu. Lanjut Mas. Lanjut lagi. Nah, ini pernah ditempel, keyakinan kelasnya ditempel. Kemarin di acara sebenarnya saya minta, Mbak ada map plastik yang buat ijazah, saya minta ya kelas 7A ke TU saya minta. Tidak usah dilaminating, dimasukkan saja. Suatu saat nanti diganti, tinggal diambil aja. Masukkan lagi ke kelasnya. Itu ditempel pakai double tape. Nah, lanjut. Nah, sekarang ini Bapak Ibu, tadi hukuman, penghargaan, konsekuensi tidak efektif, kemudian untuk dasari anak-anak nanti bentuk keyakinan kelas karakternya. Nah, kemudian ini restitusi itu apa sih sebenarnya? Restitusi itu sederhananya gini Bapak, tulisannya seperti itu. Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Mau tidak mau, anak yang sering dihukum, sering dipanggil oleh BK, mereka merasa rendah diri. Teman-temannya cenderung menghindari. Kenyataan di lapangan seperti itu. Nggak mau, wah ini kesannya bocah nakal. Sehingga semakin dia kesannya dicap sebagai anak yang karakternya nggak baik, dia akan menyendiri. Ya sudah, aku sudah nakal, ya sudah lanjut saja nakalnya. Kadang-kadang dengan seperti itu. Maka kemudian restitusi itu apabila ada orang anak yang berbuat salah itu tidak terlalu disalahkan, tetapi diberikan langkah-langkah solusi yang berkesandaran. Ini penelitian dari bukunya Gosen di 2004 itu ya. Jadi restitusi itu merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi pada masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Intinya begini, salah terus dipanggil. Coba kamu nanti ketemu saya ya. Nah, contohnya gini, misalkan ada anak yang kesalahannya itu meninggalkan kelas pada saat pelajaran. Kemudian anak ini misalkan hanya dihukum, diberi penghargaan, diberi dengan konsekuensi nggak ada jerat. Tapi kemudian dipanggil oleh guru, ayo kita ngobrol-ngobrol. Anak, kenapa sih kamu kok sering meninggalkan pelajaran saya itu kenapa? Itu guru dalam rangka mau menyetabilkan identitasnya anak itu dengan bahasa guru yang lembut tadi, tidak marah. Terus, anak itu langsung, saya ini harus energi saya juga harus begitu juga. Beda dengan kamu ini gimana sih? Nggak pernah nurut, kamu mesti bolos ini piye dan seterusnya. Itu anak cenderung energinya menolak juga. Tapi kalau dilus disik, itu satu namanya menstabilkan identitas. Dilanjut saja. Nah, kemudian setelah itu ditanya, kenapa sih kamu melakukan itu? Dia akan cerita. Nah, setelah cerita, oh iya, memang manusia seperti itu kadang-kadang berbuat salah juga. Saya pun bisa salah seperti itu. Oh, sekarang gini, kamu pengennya jadi seperti apa sih? Ya, rata-rata jawabannya, saya sih sebenarnya pengennya nggak seperti itu sih Pak. Saya itu hanya begini. Dia akan curhat. Nah, sekarang mari kita coba mencari solusinya bareng. Itu namanya restitusi. Lanjut. Nah, ciri-ciri restitusi ini seperti ini Bapak. Dan jadi ketika ada anak yang salah, itu diambil tindakan itu tidak dalam rangka menebus kesalahannya. Misalkan kamu harus minta maaf sama bapak ini atau ibu ini. Dia minta maafnya tidak dengan hati, hanya takut karena kalau nggak minta maaf nanti saya nilainya dikurangi, saya nggak naik kelas, saya gimana. Bisa jadi seperti itu. Bukan dalam rangka menebus kesalahan, tetapi memperbaiki hubungan. Menebus kesalahan misalkan menabrak pitik, dijoli pitik, tapi hatinya yang punya ayam itu kadang-kadang tidak ikhlas. Tapi kalau berkesadaran, sowan kemudian saya mohon maaf dan sebagainya, dan ini demikian dengan cara halus, maka akan memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Jadi ditawarkan, kamu pengen jadi orang seperti apa sih, solusinya apa?
Tidak, kamu harus begini kan. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri. Dirimu itu punya potensi begini. Dirimu itu bisa memperbaiki dengan cara seperti ini. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Tadi ditanya, kamu kenapa sebenarnya kok sering gitu? Dia akan cerita. Bu Lastri pernah manggil Agil. Kenapa kok Gil, awakmu kok begitu? Kenapa kok Gil kamu Gil? Nah, dia cerita. Ke Pakku juga cerita. Saya itu gini lupa, masih kecil ditinggal ibu dan sebagainya. Nah, dia cerita. Tapi kemudian guru kasih penguatan pada akhirnya. Fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi restitusi itu bukan pada tindakannya seperti apa, tetapi bagaimana memperbaiki karakter anak itu. Kemudian menguatkan dan fokus pada solusi. Nyari solusinya, bukan cari kesalahan. Lanjut. Ini Bapak Ibu. Jadi ada segitiga langkah restitusi. Kalau ada anak yang salah itu pertama kali harus distabilkan identitasnya dulu. Tadi contohnya, ya setiap orang itu bisa potensi salah. Ya supaya awak dulu. Nanti ketika orang itu dingonoknya itu terus dia nggak merasa yang takut. Iya, bisa saja semua orang itu berbuat salah. Kamu bukan satu-satunya yang berbuat seperti itu. Jadi diteteknya hati nih kalau orang Jawa bilang itu dibesarkan dulu percaya dirinya. Kamu punya alasan apa sih kamu melakukan itu? Itu namanya memvalidasi tindakan. Anak itu tadi itu melakukan ini apa? Kenapa melakukan hal seperti itu? Itu namanya memvalidasi tindakan. Kemudian setelah itu ditanya keyakinan kelas seperti apa yang akan kamu inginkan. Nah ini yang kadang-kadang agak sulit. Anak-anak ditanya, kamu itu berkeyakinan seperti apa? Pengen jadi orang seperti apa? Dia akan cerita nanti paling tidak, saya sebenarnya nggak pengen Pak terlambat lagi. Saya nggak pengen gangguin teman. Saya itu pengennya tertib. Nah kalau begitu, apa yang kamu lakukan kalau pengennya tertib? Ya Pak, saya akan melakukan kegiatan ini. Misalkan satu, saya akan menuliskan keyakinan saya di kelas Pak. Yang itu akan saya taati. Si Pak wes hebat, satu saja ada hebat. Misalkan anak tadi membuat keyakinan tadi. Contohnya di sini seperti ini. Tolong diputarkan videonya Mas. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Goshen berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Blaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siap Pak. Sudah lama gak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu.
ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget, saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa Baik Bapak Ibu, tadi sudah saya jelaskan dengan segitiganya dan contohnya seperti itu. Itu contoh standar Bapak Ibu. Paling tidak kita terinspirasi bahwa dalam menyikapi anak-anak yang memiliki keunikan dan keberagaman sikap perilaku dan juga kompetensi mereka, kita paling tidak melihat video tadi memiliki gambaran-gambaran. Nah memang guru itu beratnya adalah bagaimana harus bersabar menghadapi segala macam tindakan murid. Nah kita lanjutkan ke slide berikutnya. Bapak Ibu, saya perlu menyampaikan bahwa guru itu memiliki 5 posisi kontrol. Kita akan di posisi yang mana tadi? Nah, maksudnya posisi kontrol itu begini. Kita ini memposisikan diri pada saat ada anak melakukan kesalahan itu sebagai penghukum, apa sebagai membuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Kalau penghukum ya tadi, kamu terlambat, kamu lari keliling lapangan, kamu nggak boleh masuk kelas, kamu harus lepas sepatu seharian, itu hukuman. Itu posisi kita, kontrol kita sebagai penghukum. Dasarnya apa kita hukum? Kadang-kadang nggak melihat dasar aturan main yang ada. Sekolah nggak punya aturan tertulis, kita main tembak itu aja, semuanya sendiri guru. Nah ini nggak boleh. Misalkan spontan kasih hukuman, apalagi sampai main fisik, ya tidak boleh. Kemudian membuat rasa bersalah. Contohnya ada anak yang membuat kesalahan langsung dimarah-marahin tadi. Kamu itu seperti apa sih? Kamu itu kok gitu terus? Kamu itu loh, teman-teman kamu tuh baik kok, itu loh dicontoh itu. Jangan seperti kamu pemalas, kamu masih terlambat. Anak ini akan terasa sakit hati dan minder dan
merasa bersalah, merasa rendah diri dia. Terus gimana? Kalau nggak seperti itu kan, dia tadi langkah restitusi tadi. Kemudian sebagai teman, nah kadang-kadang misalkan saya pas ada anak terlambat, kok terlambat ngapain? Saya sambil tersenyum-senyum, seolah-olah seperti teman gitu. Terus anak-anak ini juga biasa pak, nah ini tadi pak bangun kesiangan, halo pak, dadah ya pak ya, masuklah dulu. Dan kita hanya senyum-senyum aja karena memperlakukan sebagai teman. Anak-anak nggak akan merasa takut dan kemudian dia akan, wah nanti kalau ketemu pak itu nanti saya dilindungi pasti karena dia teman saya, akan merasa seperti itu. Jadi nggak efektif juga. Kemudian pemantau tadi, kalau pemantau itu dicatat, misalkan Pak Guni ke kelas membuat catatan, tapi nggak apa-apa Pak, pemantau itu penting. Membuat catatan-catatan anak yang melanggar siapa saja, kamu melanggar poinnya ini, itu boleh. Kemudian terakhir sebagai manajer yang kayak tadi, yang menyelesaikan masalah dengan restitusi tadi adalah manajer posisinya. Nah, kapan kita harus menjadi teman, kapan kita harus menjadi pemantau, kapan kita harus menjadi manajer atau menjadi manajer sekaligus teman dan pemantau. Itu boleh dilakukan ketiganya itu. Tapi yang tidak boleh itu penghukum dan membuat rasa bersalah. Tapi kadang-kadang juga kita harus bersikap seperti teman. Kadang-kadang bersikap saja, tidak selalu. Karena kita harus care tadi, harus dengan senyum, dengan apa, penuh dengan rasa yang peduli kepada mereka dan seterusnya. Jadi posisinya seperti ini. Lanjut Mas. Nah ini misalkan contoh hukum itu posisinya hormat bendera 10 menit. Nah itu berapa kali ibu guru harus memperingatkan, ini membuat rasa bersalah. Kalau teman, ayolah jangan seperti itu, buatlah ibu bangga sama kamu. Untuk kali ini nggak apa-apa, jangan diulangi lagi. Dan ini kadang-kadang juga termasuk saya seperti itu Bapak Ibu di kelas. Sering memaklumi seperti itu, ternyata juga tidak boleh sering dilakukan. Terus kemudian pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dalam substansinya? Tadi Pak Gun bawa tulisan, kamu melanggar itu. Kamu tahu kan aturannya seperti apa, pelanggarannya itu? Ya Pak, siapa? Ya itu pemantau. Tapi boleh Pak, ini pemantau itu untuk data-data itu, memang harus punya itu, boleh. Nah kemudian manajer yang tadi, apakah kamu tahu kesalahanmu seperti apa? Ditakoni. Oh iya Pak, saya salah ini. Ngakoni ya. Kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Iya Pak, saya akan memperbaiki. Kalau manajer seperti itu. Oke. Bapak Ibu, saya perlu menyampaikan bahwa di sini kita tidak akan merubah budaya yang sudah ada, tetapi bagaimana kita sebagai guru dan pamong bagi murid untuk membentuk karakter murid-murid kita supaya menjadi murid yang berkarakter baik, yang berasal dari mereka sendiri, yang termotivasi dari dalam diri mereka sendiri atau disebut motivasi intrinsik, untuk mewujudkan profil belajar Pancasila dan Merdeka Belajar. Ibu Bapak, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk memberikan masukan atau mungkin ada yang perlu ditanyakan. Monggo Bapak Ibu, kami berikan kesempatan. Siapa? Baik, Pak Agus, terima kasih Pak, monggo. Terima kasih Pak Heru waktunya. Luar biasa materi hari ini dari Pak Heru, memberikan pencerahan terkait dengan budaya positif di sekolah, terkait dengan disiplin positif di sekolah. Ternyata apa yang sudah kita lakukan selama ini ada beberapa yang harus diselaraskan lagi dengan filosofi pendidikan itu, terutama bagi saya, yaitu penerapan hukuman bagi pelanggar disiplin yang selama ini kita lakukan di sekolah. Ternyata dengan saya memahami materi budaya positif hari ini dari Pak Heru, ternyata harus diselaraskan lagi. Nah untuk itu saya mohon penjelasan lebih detail lagi terkait dengan alternatif untuk penerapan budaya positif, terutama disiplin positif ini. Kalau penerapan hukuman itu kurang baik, maka perlu penjelasan lebih detail lagi. Alternatif apa yang harus kita terapkan ketika kita sudah membuat keyakinan kelas, kemudian kesepakatan kelas,
kalau tadi konsekuensi juga kurang baik, nah ini perlu ada penekanan lagi dari Pak Heru, solusinya seperti apa. Kalau hukuman tidak baik, kemudian konsekuensi juga tidak kurang baik, nah ini yang tadi belum dimunculkan. Harus ada tekanan lagi dari Pak Heru, solusi yang terbaik, alternatif yang terbaik untuk menghindari penerapan hukuman, konsekuensi yang kurang selaras tadi, apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Terima kasih Pak Heru. Baik, terima kasih Pak Agus, terima kasih atas pertanyaannya, pertanyaan yang luar biasa. Baik Pak, jadi sebagaimana tadi saya coba untuk memaparkan bahwa ternyata apabila ada anak yang melanggar peraturan, anak yang membuat kesalahan, dilakukan hukuman, dilakukan konsekuensi, dengan adanya konsekuensi juga tidak efektif, tidak memberikan efek jerah, bisa jadi tidak memberikan efek jerah. Ataupun anak yang mendapatkan prestasi diberi penghargaan juga berdampak pada penghargaan itu bisa menjadi hukuman, baik bagi dirinya maupun bagi teman-temannya. Nah, langkah apa, solusi apa yang kemudian apabila hukuman konsekuensi tidak bisa diterapkan dan tidak efektif? Tadi kita mencoba bersama-sama mempelajari tentang apa itu yang disebut langkah-langkah restitusi, yaitu apabila ada anak yang melanggar peraturan sekolah, yang membuat kesalahan, karena kita harus tahu bahwa anak ini sedang berusaha memenuhi kebutuhannya tadi, sehingga guru harus melakukan langkah-langkah yang disebut langkah restitusi, karena restitusi fokus pada solusinya. Misalkan terjadi kesalahan, anak ini mungkin dipanggil ke tempat tertentu di ruang yang sifatnya private, dalam arti tidak di hadapan banyak orang. Kemudian diajak berbicara dengan cara, misalkan berbuat salah dibesarkan rasa percaya dirinya dulu. Namanya istilahnya adalah menstabilkan identitas dengan cara ya setiap orang memang berpotensi berbuat salah. Kamu bukan satu-satunya yang seperti itu. Dengan adanya ungkapan guru seperti itu paling tidak hati anak ini langsung tenang, tidak merasa ditekan, disalah-salahkan karena kesalahannya, tapi distabilkan lagi identitasnya sebagai manusia yang memiliki kebutuhan tadi, yang tidak terpenuhi kebutuhannya tadi. Setelah itu kemudian dilakukan langkah, kenapa kamu melakukan itu? Sebenarnya kamu alasannya apa? Itu dalam rangka kita menggali, memvalidasi tindakan yang salah dari anak ini apa alasan, sehingga guru akan tahu, oh ternyata dia alasannya tadi mungkin bangun kesiangan kalau telat, mungkin di rumah membantu orang tuanya dulu, tidak langsung main dihukum, nggak tahunya dia di rumah ada kesibukan dan sebagainya. Nah kemudian yang terakhir adalah membuat keyakinan kelas. Artinya begini, setelah saya salah seperti itu, coba kamu ingin jadi orang seperti apa dengannya? Maksudnya kamu inginnya seperti apa sih selanjutnya setelah ini, kamu supaya nggak ini lagi, nggak ulangi lagi. Ya sebenarnya saya pengen tertib Pak. Kemungkinan jawabannya seperti itu. Sebenarnya saya pengen jadi anak yang taat pada aturan. Karena anak bisa menjawab seperti itu tadi sudah merasa nyaman dulu, merasa tenang dulu, merasa dihargai, didudukkan sebagai seseorang yang berhak dihargai dan diterima, berhak disayangi, berhak dicukupi kebutuhan. Nah, dia akan mengutarakan solusi-solusi yang tumbuh dari dirinya sendiri. Guru sifatnya menuntun. Oke, kalau begitu kamu pengen seperti apa? Saya pengen membuat kesepakatan kelas bahwa tidak boleh datang terlambat. Mohon maaf ya, tidak dengan kata tidak. Datang tepat waktu. Bangun di rumah lebih pagi. Dan seterusnya itu tumbuh dari dirinya sendiri. Saya akan menyiapkan seragam lebih awal dan seterusnya dan seterusnya. Jadi langkah untuk mencoba memberikan solusi jika tidak ada hukuman, tidak ada ini konsekuensi tidak efektif, maka adalah langkah restitusi tadi. Dan langkah restitusi ini ternyata sudah berdasarkan riset dan itu efektif. Nah, harapannya Bapak Ibu dan kita semua paling tidak kita mencoba menerapkan itu di kelas kita. Mencoba untuk menyikapi setiap anak yang berbuat salah dengan cara seperti ini. Mencoba untuk melakukan tiga hal tadi. Yang pertama, bagaimana kita mencoba menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi dari kesalahan yang dilakukan anak itu alasannya apa. Yang ketiga, menuntut anak mencari solusi untuk membuat keyakinannya. Keyakinan sesuatu yang diyakini yang akan dilakukan. Kalau sesuatu yang tidak diyakini akan dilakukan terus. Seperti
Seperti halnya kita beribadah. Kita yakin dengan ibadah itu akan membuat hidup saya baik. Keyakinannya adalah membuat hidup saya baik. Sebagai rasa syukur saya kepada Tuhan, maka tidak dipaksa-paksa pun, tidak disuruh-suruh pun, dia akan melakukan ibadah itu dengan ketulusan hati. Seperti itu harapannya, Pak. Jadi harapannya demikian, solusi dari pelanggaran-pelanggaran yang ada adalah langkah-langkah restitusi. Demikian Pak Agus. Barangkali jawaban saya masih perlu ditambahkan lagi untuk diberikan masukan atau seperti apa? Atau cukup? Nah, terima kasih Bapak Ibu. Adakah yang mau menanyakan atau memberi masukan yang lain dari Bapak Ibu? Terima kasih Bapak Ibu. Hari ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semua telah membersamai saya, kita berkolaborasi, kita belajar bersama tentang implementasi budaya positif di sekolah. Semoga apa yang kita pelajari bersama bisa bermanfaat, bisa kita terapkan di kelas kita step by step, mulai dari yang sederhana dan ringan dan kita lakukan pelan-pelan. Demikian, terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf segala kekurangannya. Tepuk tangan untuk kita semua. Bapak Ibu semua adalah guru hebat. Bapak Ibu semua adalah perancang masa depan anak didik kita. Artinya kita memiliki peran penting. 10, 20, 25 tahun, 40, 50 tahun yang akan datang, anak didik kita akan menjadi seperti apa? Kita memiliki peran penting di situ. Kita memiliki peran penting, negara kita akan menjadi seperti apa? 10, 20, 30, 40 tahun yang akan datang, kita memiliki peran penting di situ. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.